gelisah dan sebagainya. Itu hati-hati ya, jangan diibarat kata tuh di peribahasa itu ya kelas 4 kemarin ya kita belajar, jangan sampai kata itu tertukar bukan pada tempatnya, itu salah. Seharusnya yang baik-baik, yang positif-positif itu kita tuh harus senang, harus gembira dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini yang namanya adab itu sangat-sangat langka sekali ya. Ada yang main bacok, ya kan? Ada yang main tangan, ada yang main lisan dan sebagainya. Itu bahaya ya. Tetapi seharusnya ketika kita berada di antara kemaksiatan yang tanda kutip itu, ketika kita diajak ya kan, ketika kita bertengkar dengan diri kita, dengan hawa nafsu kita, itulah yang harus kita lawan. Bukan kita welcome, silakan dan lain sebagainya. Itu bahaya sekali ya. Karena apa? Karena itu adalah salah satu yang melalaikan kita. Karena itu adalah yang manis ya, tapi pahit di akhirnya. Nauzubillah min dzalik ya. Segala sesuatu yang tadi Anda sebutkan itu kalau dicoba, tapi jangan coba-coba ya. Ya, pasti mengelakkan semua. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah harus senantiasa bahwa diri kita itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimana ketika kita berada di dalam situasi yang tadi, kita dapat menangkalnya. Ya. Dengan apa? Dengan hati yang tulus dan ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin didengar, dan bukan karena ingin dipuji-puji. Itu bahaya ya. Karena apa? Kita semuanya melakukan segala sesuatunya itu karena Allah, bukan karena manusia. Kayak gitu ya. Kalau misalkan tujuannya karena untuk manusia, dia akan merasa dirinya itu paling rajin, misalkan paling pintar, paling soleh di antara kita. Itu bahaya ya. Jangan. Jadi kita juga patut ketahui bahwasanya kalau bicara adab itu sudah gitu ya, sudah hampir maklumatnya itu sering, bahkan diputar lagi, di flashback lagi. Karena apa? Karena kita tuh banyak lupanya. Lebih baik ini malah menjerumuskan dirinya sendiri. Ya, itu bahaya sekali. Memang ini tuh seolah-olah itu remeh banget ya, masalah ini aja harus kayak gini, masalah ini aja harus kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak diatur, apalah yang terjadi kayak gitu. Yang diatur aja banyak yang pura-pura lupa, pingsan, ya, puyang-puyang dan lain sebagainya. Itulah mutabaah pada subuh kali ini. Berikutnya kita ke macam-macam adab percakapan, ya, dimana kita ketahui bahwasanya ketika kita berbicara pertama kali harus menimbang dan pikir dulu apakah ucapan kita itu mengena di dalam hatinya itu
dalam hal kebaikan atau malah menyedihkan yang mendengar. Itu bahaya ya. Kita senantiasa juga berpikir bahwasanya ucapan kita sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dan lain sebagainya, apakah itu baik gitu? Apakah itu menyakitkan? Itu juga harus kita pikirkan. Kenapa? Karena perkara lisan itu sangatlah air gitu, seperti air yang mengalir. Maksudnya apa? Bicara-bicara aja, tetapi kita nggak tahu apa yang kita bicarakan. Ya, untuk itu janganlah kita kepo dengan urusan orang lain yang bukan ranah kita. Itu juga bahaya. Jadi masalah lisan juga banyak yang tadinya bersahabat menjadi renggang. Banyaknya yang tadinya akur antar geng menjadi renggang. Nasionalisme dan sebagainya, gitu ya. Karena apa? Karena itu adalah sebuah ujian. Itu tergantung pada ucapan. Jadi kalau kalian merasa ucapannya itu baik, maka alangkah baiknya dipertahankan. Tetapi sebaliknya, ketika kalian itu lebih banyak kata kasarnya, lebih banyak kata mubazirnya, lebih banyak kata yang tidak bermakna, lebih baik dikurangi. Karena apa? Karena itu bagian dari orang-orang yang tidak mau menjaga lisannya. Seperti dalam hadis, sesungguhnya seseorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak jelas dan terang, maka dapat menggelincirkannya ke neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Itu hati-hati. Hadis ini sudah sering sekali disebutkan. Bahkan nggak lama di bulan Ramadan yang lalu juga sudah sempat disebutkan. Hati-hati, Dalam hadis lain, bukankah manusia yang terjerumus dengan muka mereka ke dalam neraka itu hanyalah korban-korban hasil dari lisan mereka. Ayolah kita semua berhati-hati dalam menyikapi akan lisan itu. Seperti halnya ketika kita bertemu dengan anak-anak di jalan itu, apa yang kita ucapkan? Labbaik, gitu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita sebagai umatnya itu senantiasa menjaga lisan. Termasuk perkataan kasar adalah ketika kalian berkata, janganlah engkau katakan, mau apa kamu? Mau apa kamu? Mau apa kamu? Karena perkataan itu termasuk kasar. Ingat konteks kasarnya itu bukan yang berarti kata-kata yang kasar saja, seperti halnya kayak binatang, istilah-istilah yang sangat luar biasa itu yang nggak tahu artinya untuk teruskan ke generasi berikutnya. Udah dibilangin tetap aja, jadi konsekuensinya antum harus nanggung sendiri. Ketika di kelas karena diamin itu bukan berarti anak gak peduli. Kalau masih
begitu juga sampai 5 kali baru anda tegur. Ya, kalian udah tahu itu nggak boleh, tetap aja. Kalian itu sepertinya untuk menjaga lisan itu sulit banget. Maka untuk itu banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya, jika di dalam majelis ada seseorang lebih tua darimu, maka janganlah mendahuluinya ya dalam bicara. Jangan didahuluinya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah berkata kepada Abdurrahman bin Syah, diamlah kau belum dewasa. Ya, ketika ia ingin berbicara tentang suatu masalah, padahal ia orang yang termuda. Ya, ingat ya konteksnya ya. Ketika ada orang yang lebih tua dari kalian, ya jangan sekali-kali meninggikan suara kalian. Dan tadi konteksnya kata-kata kasar juga, ya, bukan hanya hewan dengan sejenisnya, serta istilah-istilah yang banyak sekali dari tahun jebot sampai sekarang eksis. Itu karena ulah-ulah lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya itu juga, kata-kata yang seolah-olah itu benar, itu juga dapat menyakitkan, termasuk kasar. Mau apa kamu? Itu kan mau apa kamu? Itu kan gak ada unsur-unsur yang kasar dalam tanda kutip, tetapi itu tergolong kasar. Ya, ingat itu. Ya, apabila engkau berbicara dengannya, gunakanlah kata-kata pengagungan dan penghormatan seperti antum, hadratukum, atau janabukum, Anda bapak, dan sebagainya. Ketahuilah bahwa penghormatan kepada orang tua memberi kabar gembira tentang panjangnya umur anak muda. Ya, sebagaimana dalam hadis, tidaklah seorang muda menghormati seorang tua karena umurnya, melainkan Allah menakdirkan baginya orang yang menghormatinya dikala ia mencapai umur itu. Ya, apabila seseorang menceritakan sebuah cerita kepadamu atau mengabarimu tentang suatu kabar, janganlah menghancurkan perasaannya dengan perkataanmu, aku telah mendengar cerita itu, berita ini, gak usah dibicarakan lagi. Itu juga kasar, gak boleh. Seharusnya apa? Kita diam seakan-akan engkau tidak mendengar itu sebelumnya. Coba sampai seperti itu. Coba kalau di dalam diri kita, kalau ada orang yang menuangkan isi hatinya atau kegelisahannya dan sebagainya, maaf, kayak gitu, saya sudah tahu, padahal itu dia udah bilang maaf ya, itu juga tetap kasar. Lebih baik didengarkan saja, kayak gitu, ya. Janganlah engkau bertengkar dengannya, walaupun kebenaran ada padamu. Dalam hadis, barang siapa meninggalkan perdebatan sedang ia bersalah, didirikan baginya sebuah rumah di tepian surga. Ya,
maka tinggalkanlah perdebatan yang menjerumus dalam permusuhan. Di sini dalam konteksnya yaitu debat kusir. Dan barang siapa meninggalkan perdebatan sedang ia bersikap benar, didirikan baginya sebuah rumah di surga tertinggi. Ya, itu lebih baik tinggalkan aja. Karena apa? Kalau diteruskan malah dosa. Serang-serang dalil yang tadinya baik karena diskusi berakhir menjadi tidak baik karena di endingnya dapat menjadikan kedua belah pihak itu bermusuhan. Ya, kayak gitu. Dalam hadis lain, janganlah mendebat saudaramu dan jangan bergurau dengannya. Jadi janganlah banyak-banyak bercanda yang tidak pada tempatnya. Ya, kayak gitu. Janganlah menjanjikan sesuatu kepadanya lalu engkau mengingkarinya. Ya. Jika engkau bersalah lalu diingatkan oleh seseorang, maka terimalah peringatannya. Ya. Biar kalau dicek yang tidur. Lalu apa? Dengan gembira dan berterima kasihlah kepadanya atas apa? Atas nasihatnya. Ya. Jadi jangan sampai engkau tidak menerima kebenaran karena hal itu termasuk kesombongan. Ya, jadi kalian kalau misalkan diberi nasihat, ada yang mana nasihati kalian, dengarkan saja selagi nasihat itu benar dalam kebenaran. Ya, kayak gitu. Jadi termasuk adab percakapan pula adalah engkau hindari kata-kata yang keji, caci maki dan pelaknatan. Jadi karena juga sering dengar kalau misalkan ada beberapa ya yang bilang saya akan melaknatmu gini-gini, semoga kamu gini-gini, saya kesel dan sebagainya. Doanya yang buruk-buruk kepada saudaranya itu juga nggak baik. Karena apa? Di dalam hadis bukanlah seseorang mukmin itu suka mencaci dan melaknat, berkata keji dan kotor. Ya, hendaklah engkau hindari ghibah atau pergunjingan, dusta dan mengadu domba. Ya, itu juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena apa? Karena di dalam sesuatu ya yang tadi telah disebutkan itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Ya, seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 224. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah sebagai sasaran bagi sumpah-sumpahmu. Ya, hati-hati pula dalam pembicaraanmu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang cemberut di hadapan saudara-saudaranya. Jadi kalian itu kalau bertemu dengan saudara kalian itu tersenyum. Ya, jangan bersikap sombong, angkuh, serta membuang muka, gitu ya. Kenapa? Karena itu bagian dari sifat-sifat orang sombong. Ya.
Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya, An-Najm ayat 32. Jadi pada dasarnya itu tidak boleh mengejek, ya kan? Tidak boleh merendahkan. Ingat, mau siapapun namanya di antara kita, mau dia namanya kayak Inggris-Inggrisan, Arab-Araban, Sunda-Sundaan, Jawa-Jawaan, Jakarta-Jakartaan, itu ranahnya orang tuanya, bukan anak kita. Ya, misalkan namanya apa dan apa kayak gitu, nggak usah diperdebatkan. Itu udah tanggung jawab orang tuanya masing-masing yang memberi nama. Dan itu pasti ada sejarahnya, orang tua itu memberikan nama anaknya, ya. Jadi nggak usah berkata-kata nanti habis di sini pada dia karena ngantuk, ya, karena ngantuk tidur dia. Ternyata setelah kajian selesai masih berkata kasar, masih itu. Kenapa? Karena di sini cuma jasadnya doang, tetapi raganya entah kemana. Itulah yang membuat rugi. Seolah-olah dulunya udah dikasih tahu di depan, seolah-olah lagi itu hanya sebagai dongeng yang membuat mereka terhanyut dalam tidurnya. Padahal itu adalah sebuah nasihat-nasihat penting untuk dirinya sendiri. Penyair berkata, jika orang bodoh bicara, jangan menjawabnya. Lebih baik diam daripada menjawab. Aku diamkan orang bodoh hingga ia menyangka aku tak mampu menjawab, padahal aku tetap mampu. Maksudnya apa? Penyair ini berkata, maksudnya diam gitu. Diam itu lebih baik daripada kita berdiskusi dengan orang yang tidak bisa dinasehati. Kayak bahasanya tuh kayak TikTok gitu. Dinasehati TikTok, itu TikTok kayak gitu. Tetapi ketika dia ditegur, ketika dia menjalani hukuman karena dia melanggar, seolah-olah dia itu kayak terzolimi. Saya tuh kayak gini, saya tuh kayak gini. Padahal itu salah dia. Kayak gitu. Janganlah jadi orang yang seperti itu. Dalam tanda kutip itu bodoh, ya, tidak bisa menyikapi mana sesuatu hal yang harus dikerjakan atau tidak, mana sesuatu hal yang harus kita bicara atau banyak ngomong atau banyak bicara juga tidak baik. Alangkah baiknya ketika kita sendiri mutalaah atau murojaah pembelajaran kita, ya, di mana kita itu banyak sekali aktivitasnya, agar tidak merotol terus, lupa terus apa kita atau pembelajaran kita selama ini. Maka untuk itu di sela-sela waktu yang senggang kita gunakan dengan sebaik-baiknya, bukan aji mumpung, yuk kita kesana keluar, tapi apa? Melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena ya, jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain
karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Al-Hujurat ayat 11. Di sini juga kalian seharusnya mengerti, sudah dihafal, ada dalilnya, hadisnya, dari hadis dan ayatnya, tetapi tetap saja memanggil gelar-gelar yang buruk bagi teman-temannya. Itu kalau kalian melanggar lagi, dosanya nanggung sendiri. Ya, ketika dinasehatin, suaranya lebih besar dari dia. Ketika didiamin, seolah-olah tidak ada yang peduli dengan dia. Itu ciri apa? Orang yang bodoh karena tidak bisa menyikapi segala kondisi dan situasi pada dirinya, ya, pada dirinya. Seolah-olah dia itu terzolimi, tersakitin, padahal dirinya mah ya tidak mengerti apa yang dia nasihati untuknya, ditegur untuknya itu karena kesalahan dia. Ya, seharusnya seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman atau yang lainnya telah menyadarkan saya. Seharusnya seperti itu. Kenapa? Berarti teman-teman antum semua itu ingin baik semua, ingin ke surga bareng-bareng semua, kayak gitu. Ini mah malah kebalikannya, nggak terima, ya kan? Dinasehati padahal kata-katanya sudah halus, sudah gimana, ini malah galakan dia, kayak gitu. Dan terkadang juga terpancing yang tadinya lemah, lembut, menasehati karena yang nasihatannya itu kayak singa, lebih galak. Ternyata dia apa? Terpancing. Jadi dua-duanya jadi salah. Menonjolkan pada biru semua mukanya. Itu menjadi salah dua-duanya. Walaupun yang pertama itu niatnya baik untuk menyadarkan temannya. Jadi apa intinya? Harus ada rasa sabar di antara kita, karena kesemuanya itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah itu ya sudah, gelisah dan lain sebagainya. Ya, seperti halnya kita sekarang harus senantiasa bersabar dalam menuntut ilmu, harus senantiasa bersabar dalam mencurahkan isinya, ya, harus sabar dalam berkata-kata yang maksiat, yang kotor, yang kasar, kayak gitu. Nggak usah kalau bisa. Itu karena sini tidak diperkenankan bagi siapapun yang berkata kasar dan bercanda yang di luar nalar. Bercanda bohong aja tidak boleh, apalagi bercanda dengan fisiknya itu juga nggak boleh, diselengkat dan lain sebagainya. Tiba-tiba itu kaki bengkak, pulang dan lain sebagainya. Ya, jadi kita itu nauzubillah jangan sampai di dalam kitab ini itu sebagai orang yang bodoh. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Karena untuk itu kita harus senantiasa berhati-hati ya dalam menyikapi segala sesuatunya. Jadi ketika kita juga tahu tak sengaja mendengar, melihat
keburukan orang lain, kita tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan. Hanya kita aja yang tahu, atau hanya orang itu saja yang tahu. Karena itu apa? Sesuatu aib, ya, sesuatu aib yang dimana itu tidak patut untuk diri kita itu untuk menyebarkannya. Tetapi pada nyatanya di zaman sekarang ini apa? Ayo, wih, itu ada itu tuh. Kayak seru nih kalau kita ngomong sama yang lain. Oh iya, ini perlu nih. Apalagi yang lebih fatalnya lagi ketika di antara kalian itu ada yang sosmeders. Maksudnya apa? Influencer kayak gitu-gitu. Dia rekam, diedit, terus di-publish. Gue ngomong banyak. Nah, disitulah dosa kalian terus sampai kalian meninggal. Ingat ya, kalau antum itu mengopost sesuatunya itu, terus ada yang download, masa udah hapus Ustaz? Kan kita nggak tahu. Kalau ada yang download, ya susah sekali. Kalau sudah ada yang download itu susah. Itu gimana caranya? Gitu. Maka harus berhati-hati dalam menyikapi segala sesuatu. Jangan asal main post aja. Yang pribadi aja itu, yang biasanya cuma seharian, yang di IG, yang di mana sih namanya? Twitter, Twitter apa sih namanya? WA, TikTok dan sebagainya itu kan cuma ada tuh yang beberapa hari doang gitu. Itu aja bisa di download, ada aplikasinya. Bahaya kayak gitu ya. Gak usah lah yang kayak gitu-gitu ya. Karena apa? Karena itu bagian aib. Kecuali kalau misalkan yang antum share dakwah atau tulis-tulisannya di mana ketika orang bacanya tuh masya Allah ini lagi tulisannya. Kan biasanya kan nanti dijawab, boleh nggak Kak saya share kayak gitu. Oh yang baik-baik. Habis juga ketika suaranya bagus, dakwah dengan apa? Selawatannya dan sebagainya. Tapi karena habis harus lebih apa? Banyak tampil dalam majlis-majlis ilmu, terutama dalam pembelajaran tahfiz. Ya gitu. Ya bisa, jangan sampai namanya sudah bagus, masya Allah luar biasa. Itu adalah doa yang dimana itu harus kita jaga. Pak Ihudin masalah. Semua juga namanya bagus. Cuma anak beberapa tuh nggak tahu apa itu ya. Karena memang bahasa Indonesia itu diadopsi dengan bahasa-bahasa daerah-daerah dari Aceh sampai Papua. Itu ada makna-makna tersendiri dari suku-suku tersendiri. Itu pun baik ya. Itu pun baik karena apa? Yang namanya orang tua itu pasti memberikan nama itu dengan baik. Tapi hanya saja kita tidak mengerti ya sudah. Tetapi kalau misalkan bahasa Arab, insya Allah kita tahu. Karena kita setelah tidak langsung di sini itu, di sekolah itu, yang namanya bahasa Arab itu pasti tiap hari lihat, dengar kayak gitu. Nanti ada madrasah, ada percakapan, terus ada nukil-nukil, terus ini hadisnya dan sebagainya kan berbahasa Arab semua kayak gitu. Ya kan? Ya, ingat. Jadi yang pertama, jangan menyindir orang. Yang kedua, jangan membuka aib orang. Yang ketiga, harus senantiasa menjaga lisannya. Yang keempat, jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk bagi temannya, adiknya, kakaknya, saudaranya. Yang keempat, harus saling menasihati dalam hal kebaikan. Yang kelima, yang dinasihati itu harus
lebih berterima kasih bagi yang menasehatinya. Yang ketujuh, jangan seperti orang yang sombong, angkuh, serta membanggakan diri ketika dinasehati. Husni, jangan memukul meja. Baik itu kan. Ya seperti itu. Kalau misalkan husni, jangan memukul meja. Menegur itu adalah kadeni. Nah, jangan main ya bang ya, bang husni ya, kayak gitu. Kadeni jangan dilawan, nggak boleh sombong. Ya, gitu ya soleh ya. Jadi jagalah lisan Anda. Antum tuh kalau bicara fisik, antum tuh berarti mengatai orang yang menciptakan dia. Lehernya dioperasi mau diapain? Oh, biar jadi suara halus. Nauzubillah min dzalik. Mau diapain lehernya? Kecuali kalau ada kutil di sini atau apa boleh. Kalau nggak ada apa-apa, oh biar panjang biar apa? Laki-laki panjang leher, masalah. Ya, nauzubillah ya. Terus apa lagi? Ayo. Pokoknya yang berkaitan dengan fisik itu ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bang Hijam kayak gitu ya udah. Tetapi yang tadi anak sebutkan namanya, ya nggak boleh juga ngatain yang lain. Ayubi nggak boleh ngatain Yuda nggak boleh ngatain Bang Faiz, Congong itu namanya ya. Faiz nggak boleh ngebully Ali kelas 1 ya. Kan kelas 1 kan masih gemes-gemes tuh. Unyu-unyu kan, masih unyu-unyu kan. Iya gitu. Ali mandi, iya kak, gitu. Ali mandi, Ali mau ngajak berantem mau gue. Malah kayak gitu jangan ya. Ya. Mana Fadil? Fadil juga itu masya Allah ya. Jangan ada kata-kata kasar di antara kita semua. Ali itu adik antum, Ayubi itu kakak antum, Faiz RP itu kakak tertua antum. Jadi jangan apa kelas 1 jangan sombong. Tapi kan dia sendiri, Ustadz gimana? Kayak begitu. Ya sudah, doakan aja semoga kakak-kakak kita itu menjadi lebih baik lagi. Nanti dia nanya lagi, orang dia sombong, dia bisa diatur lah. Itu gimana kalau kayak gitu? Harus saling, intinya harus saling apa? Menasihati. Baik, alhamdulillah karena sudah jam 6 lewat 5. Mari kita tutup dengan kajian ini, membaca istighfar dan doa. Gimana mandi serta ya Rabb. Astagfirullahaladzim.